saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gua juga, saya nggak tahu. Bapak akan bisa seperti Pak Noel masuk Pak dijadikan tersangka? Dijebak begitu Pak. Dijebak. Noel kan terima duit, gua mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya Menurut karena dia, kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gua nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima, terima. Kan gua nggak terima duit, gaji gua gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gua juga, saya nggak tahu. Tapi kayak seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungan dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel itu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya. Yang penting kan saya nggak terima uang gitu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya. Nggak bisa gerak sana sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah kira-kira lurus. Harusnya kalau seperti Noel mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden, yang lain saya nggak peduli. Dan juga pesan nih buat Pak Purbaya nih, pesan Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya, sejengkal lagi nih saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya, siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya, ada pesta yang terganggu. Sudah berharap satu, harapan saya hukum mati saya, karena saya komit terhadap isu ini terkait hukuman mati. Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya. Hukum mati, apalagi ini kan pas banget, ada bencana alam. Bayangin, bangsa ini, negara ini sedang bahu-membahu mengatasi bencana alam. KPK malah apa? Dia perangi negara ini. Moralnya di mana tuh KPK? Bangsa ini lagi bahu-membahu mengatasi problem bencana. Dia malah sibuk memerangi negara ini. Gila nih menurut saya. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menguat pada tahun 2026. Meski masih dibayangi gejolak ekonomi global, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi nasional bisa menyentuh angka 5,4%. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 yang berada di kisaran 5,2%. Optimisme ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik, sinergi kebijakan antar otoritas keuangan, serta stabilitas sistem keuangan nasional yang tetap terjaga pada kuartal akhir tahun lalu. Pemerintah juga akan terus memperkuat investasi melalui peran strategis dan antara Indonesia. Sejumlah indikator positif seperti surplus neraca perdagangan dan indeks penjualan real menjadi modal kuat fundamental ekonomi nasional. Meski demikian, KSSK tetap mencermati resiko eksternal termasuk perlambatan ekonomi di sejumlah negara besar seperti Jepang, China, dan India. Itu nanti Bapak cari gantinya dari mana Pak? Kan orangnya tetap orang DCBC aja gitu. Kalau Bapak mau perbaikan, apakah nanti tetap orang DCBC yang mungkin lebih muda atau Bapak cari dari luar Bapak masukin ke DCBC? Ada yang lebih muda naik, ada yang saya tukar, ada dari luar kan biasanya sih nggak tahu operasi besok kayak akan lebih lama. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Oke, makasih. Untuk message bahwa kita serius tahun ini. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua nanti. Oke, makasih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kalau Anda suka bermain di pasar saham, jangan takut. Walaupun kemarin turun, pasti naik lagi. Karena pada dasarnya IHSG dipengaruhi oleh arah ekonomi kita. Saya pernah ngomong berapa? 9.000 aja diketawain. Udah pernah tembus. Terus saya pernah bilang, ya kalau 10 tahun dari sekarang itu satu business cycle itu bisa 4 kali
dari level yang sekarang ke 8 ya 32.000 atau lebih, diketawain juga. Tapi Anda boleh ngetawain, tapi jangan lupa investasi, nanti nyesel. Saya akan dorong terus ekonomi tahun ini ke arah 6% dengan berbagai cara. Kalau itu terjadi maka kita sudah mengalami breakout dari kutukan 5% dan bisa tumbuh ke ekonomi yang lebih cepat lagi. Itu prospek ekonomi yang baik. Tapi kalau Anda lihat lebih teliti, core inflasi kita masih 2,3%. Kalau kita keluarkan harga emas, inflasi sekitar 1,5%. Jadi sebetulnya demand-nya masih relatif rendah. Belum ada demand pull inflation. Artinya saya bisa mendorong ekonomi ke tingkat yang lebih cepat lagi tanpa khawatir adanya kenaikan bunga yang terlalu signifikan. Pak. Iya Pak. Dengan 2 kasus ini dan untuk para pelapor yang masih menunggu jadwal sidang, apa yang Bapak katakan Pak bagi para pelapor yang masih menunggu? Kita akan proses ini betul-betul, dan ini kan akan yang setiap hasil rapat akan dimonitor jalan apa enggak. Jadi jangan dikira kita habis putusin terus kita lupain, enggak, kita jalan terus. Dan pelapor yang lain ya saya himbau jangan takut untuk ngadu masalah-masalah apa aja yang mereka hadapi ketika mereka melakukan bisnis di Indonesia. Kita sedang memperbaiki iklim investasi secara serius. Tadi kan Anda lihat birokrat tuh lama banget, kesel kan? Memang begitu. Tapi itu birokrat kita beresin. Ini kebetulan sebelah sini birokrat kan tadi bertele-tele. Emang seperti itu caranya. Makanya Satgas ini penting karena ini lintas kementerian dan didukung oleh Kepres. Jadi kecurigaan misalnya saya terima sogokan kan bisa ini kan. Anda lihat sendiri kan keputusannya bolak-balik nanya. Saya nanya ahli-ahlinya. Padahal kalau saya kan langsung kayak bosnya Bea Cukai, lu berubah selesai lo. Besok kalau nggak berubah lu pecat, gua pecat lo. Bisa gitu, tapi nggak begitu. Ini proses pengadilan yang harusnya berjalan seperti itu. Cek peraturan segala macam, kita assess risikonya seperti apa, lalu ambil keputusan. Jadi ke depan akan ada kasus yang lebih besar-besar yang dampaknya ke ekonomi besar juga. Saya sedang suruh percepat kasus yang besar itu supaya message-nya clear ke pelaku bisnis bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi. Pak, tadi katanya mau ngasih punishment ke Kemenhub, Pak. Kemana? Ke Kemenhub tadi. Serius Itu Pak? bercanda itu. Kalau nggak mau ini gue potong anggaran lo, itu bercanda. Tapi kalau mereka nggak kita kirim surat, nggak ngebales, itu bisa kita lakukan. Kan udah jelas kan, triggernya dari Satgas akan kirim surat ke Kemendak. Oh yang perhubungan, yang barusan kan perdagangan. Oh, yang pertama Pak. Yang pertama yang Oh iya, Kapal. itu bercanda juga. Artinya kita serius untuk memastikan itu berjalan. Tapi warningnya itu, kalau diminta nggak jalan nanti dikasih warning berapa kali, ya tahu-tahu gajinya nggak keluar lah. Kira-kira gitu. Itu bercanda ya. Soal yang katanya Pak Purbaya akan Noel kan, Bapak udah dengar belum Pak? Itu tanggapan Bapak gimana? Saya nggak ngerti apa sih maksudnya. Jadi Bapak akan bisa seperti Pak Noel gitu Pak, dijadikan tersangka. Dijebak begitu Pak? Noel kan terima duit, gue mah nggak terima duit. Dijebak Pak. Dijebak gimana? Katanya karena kasus Bapak tuh mengganggu para bandit gitu Pak. Oh biar aja, yang penting gue nggak terima duit. Noel kan terima, kayaknya terima ya, terima kan dia? Terima. Ya terima, kan gue nggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Jadi kasusnya kecil dan saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebelah sama gue juga, saya nggak tahu. Tapi case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinan terjadi, kecuali saya mulai terima uang di luar gaji ya. Pak, kira-kira apa ada hubungan dengan reformasi pajak dan bea cukai yang sedang Bapak gaungkan Pak? Dengan pernyataan Pak Noel itu? Biar aja, kita kan tetap aja akan reformasi. Noel, saya, yang penting kan saya nggak terima uang itu. Begitu kita terima uang, saya terima uang, saya akan amat riskan posisinya, nggak bisa gerak sana ke sini, pecat orang nggak bisa, geser orang nggak bisa karena orang akan laporkan bahwa saya terima uang dan akan dibocorkan. Jadi selama kita ya gitu-gitu aja bersihlah, kira-kira lurus, harusnya kasus seperti Noel nggak ini. Mungkin kalau ada yang jebak taruh uang tiba-tiba di mobil saya, ya itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa.
Saya sih rasanya nggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke presiden. Yang lain saya nggak peduli. Ke depan agenda yang sudah terjadwal oleh sidang Satgas P2SP apa aja Pak? Kalau sudah ada yang terjadwal, yang besaran tadi Bapak bilang itu. Ada yang energi cukup besar tuh. Nanti kita lihat. Saya minta tadi minggu depan untuk disidangkan supaya kelihatan betul kita bisa mendorong proyek besar yang sudah mangkrak bertahun-tahun karena kendala yang kecil menurut saya sih. Itu nanti akan lebih seru lagi karena mungkin pemainnya besar-besar ya. Energi di bidang apa tuh Pak? BBM Pak? Oh bukan, nanti kita lihat ya. Pak, harapan deputi Pak, deputi BI. Apa? Harapan deputi BI Pak yang nanti terpilih gimana? Harapan orangnya siapa? Iya. Ya, saya sih ngarapin wakil menteri saya yang terpilih. Semuanya juga temen. Harapannya gimana Pak? Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendalin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan warna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Pak, waktu itu kan Bapak ke kantor Danantara terkait ada komplain soal Cortex. Iya. Itu pertemuan dengan Pak Pandu ya Pak, yang ternyata Pak Pandunya ke luar negeri. Oh iya, Pak Pandu ke luar negeri, saya datang sana. Padahal sore-sorenya ditelepon, WA lah. Ya udah, paginya saya kasih tahu, saya ke sana. Tanya dia pergi. Saya bercanda aja, kabur lu ya. Padahal itu bercanda. Terus gimana Pak hasil setelah Bapak ke sana, apakah udah solve problem? Nah, itu yang saya bingung. Waktu di sana kan mereka nggak bisa memperlihatkan masalahnya. Mereka bilang hanya Pandu yang bisa memperlihatkan masalahnya itu di komputernya Pandu. Ya, itu yang saya bingung. Udah kontakan sama Pak Pandu? Udah, dia kan teman baik, nggak ada masalah itu, canda-canda aja. Tapi aktivasi Cortex itu menyebabkan penurunan laporan SPT atau mengapa? Apa? Realisasi laporan SPT terpengaruh sama aktivasi Cortex nggak sih Pak? Sejauh ini? Sejauh ini sih enggak. Saya curiga salah satu masalah waktu Pandu masukin nggak masuk karena mungkin bandwidthnya kurang lebar, mungkin banyak sekali yang masuk pada waktu itu. Jadi saya pikir nanti Februari sampai Maret, April kali saya perlebar bandwidth yang di Cortex. Jadi masalah tadi mampetnya crowded terlalu padatnya orang yang masuk tidak menjadi masalah dari Cortex ya. Kalau saya lihat sih kan kemarin ketika mereka pamerkan ke saya, show ke saya, nggak ada masalah-masalah, malah nggak ada. Artinya dalam keadaan normal, dalam keadaan sepi kayaknya udah bagus tuh aplikasinya. Mungkin kalau banyak sekali jadi keganggu. Saya akan perluas bandwidthnya dari Cortex supaya pasti sampai April nggak ada gangguan. Oke. Pak, terkait ada informasi perusahaan Cina itu Pak yang nggak bayar pajak. Harusnya minggu ini. Nanti saya undang sehari 2 hari deh. Harusnya minggu ini. Kita sedang siapkan. Di Jakarta Pak, itu di mana sih Pak? Saat Jakarta kayaknya. Pak, diskusi untuk penambahan layer cukai rokok udah sampai mana Pak? Sebentar lagi diskusikan ya. Itu rencananya untuk rokok jenis apa sih Pak? Kita memberi ruang kepada rokok-rokok gelap untuk masuk ke situ. Akan lebih murah sedikit dibanding rokok mesin yang biasa, tapi lebih mahal dari rokok kretek. Kita coba taruh di tengahnya, itu kan kita akan diskusikan dan katanya mesti lapor ke DPR juga, nanti kita lapor. Jadi yang ilegal harus masuk ke situ, kalau enggak dia nggak akan bisa bisnis lagi di sini. Kita akan serius. Di tengah-tengah ya Pak, dia layer cukai barunya itu. Di tengah-tengah kira-kira. Tapi kan masih didiskusikan ya. Mana level yang pas masih didiskusikan. Oke. Pak, dana bagi hasil kan dipotong 70%. Siapa? Dana bagi hasil untuk daerah dipotong 70% tahun ini, itu kenapa Pak? Kan fiskal daerah lagi. Oh, enggak 70% lah. TKD. Ada yang sampai 70%. DBH Pak, dana bagi hasil. Kita lihat kondisi APBN ya. Kita lihat. Dan gini, daerah kan banyak uang yang nggak dipakai juga tuh. Habisin aja duitnya, baru kita lihat. Kalau dia nuntut terus, tapi uangnya nggak dipakai buat apa? Oh, ini berarti hasil evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya? Dan kita lihat kalau mereka sudah bisa melanjakan tepat waktu, nggak ada yang bocor. Jadi kan sempat saya janji nanti akhir triwulan ke-1 menuju triwulan kedua dekat ke situ,
kita akan evaluasi bisa ditambah nggak dana TKD-nya.